Maka kalau seandainya katanya kita memakai pakaian yang bertentangan dengan pakaian orang banyak, padahal pakaian orang banyak itu tidak ada bertentangan dengan syariat, lalu kita tampil beda, itu dikhawatirkan masuk kita larangan, dilarang oleh Nabi, yaitu namanya pakaian suhro. Pakaian suhro ini sebagian ulama mengatakan haram, berdosa. Jadi ada orang pakai pakaian supaya dia tampil beda. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita membahas membaca buku As-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu buku yang disusun oleh Imam Tirmizi tentang kepribadian kehidupan Rasulullah SAW sehari-hari dan akhlak beliau yang mulia. Kita kemarin sudah membahas tentang salah satu pakaian Rasulullah yang dipakai di kepala. Dalam bahasa Arabnya namanya imamah. Jadi Rasulullah di kepalanya memakai sorban dalam bahasa kita. Nah, cuma bagaimana sifat sorban Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang ada, terkadang dia pakai sorban. Di dalam sorban itu ada peci pula, orang suah. Dia pakai peci, setelah itu ditaruh sorban. Kadang-kadang Rasulullah SAW pakai sorban saja tapi tak ada peci dalamnya, maka langsung ya kepalanya. Kadang-kadang Rasulullah pakai peci aja, tak ada sorban. Jadi bagaimana kalau kita mencontoh pakaian Rasulullah SAW? Ya, semuanya tidak ada masalah. Tapi kalau terbuka betul kepala gimana? Tidak pakai peci sama sekali. Kalau orang Arab kan jarang dia buka kepala. Sepreman orang dia tetap pakai peci. Jadi kalau di sana itu peci bukan menunjukkan orang alim. Preman pun dia pakai peci. Kadang-kadang pakaian jubah pakai peci pula. Karena pegang tasbih. Kerjaan tak betul kan. Nah, pakaian itu kebiasaan, tradisi. Jadi tidak selalu pakaian itu menunjukkan kesolehan. Tapi bagi orang Indonesia, karena pakaian tradisinya celana, ya kan, batik. Tapi kalau orang Indonesia pakai sorban, pakai jubah, itu khas itu enggak, itu simbol pakaian orang. Tapi kalau di Arab enggak, memang itu pakaiannya. Nah, jadi sorban itu ini juga mesti orang soleh, karena Abu Jahal tuh pakai sorban dia. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul itu kepala munafik yang selalu bersama Rasul di Madinah, itu juga pakai sorban, berjenggot, pakaian sama. Rasanya pakaian itu ya tradisi. Nah, Rasulullah SAW sebagaimana yang dinukil kemarin oleh para ulama, dan komentar kemarin yang bagus daripada Syekh Shalih Utsaimin, seorang ulama Saudi, sudah meninggal dia. Maka dia bagaimana masalah memakai sorban. Dia katakan lubsul imamati laisa minas sunnah. Memakai sorban itu bukanlah sunnah, tidak sunat muakkad dan tidak pula sunat yang tidak muakkad. Kenapa? Karena Rasulullah memakai sorban mengikuti tradisi pakaian orang Arab di zaman orang-orang yang
beriman tak beriman, yang laki-laki itu pakaiannya memang pakai sorban. Nah, itu kata Syekh. Terus sekarang kan datang orang pakai sorban, pakai apa? Ini pakaian sunnah. Itu jadi masalah. Sehingga kalau tidak begitu tidak sunnah. Kalau ada orang memakai tidak pakai sorban dituduh atau tidak sunnah, itu salah. Jadi kata Syekh itu lam ya'ti harfun wahid fi sunnah ya'mur biha. Tak ada satu kata pun dalam hadis-hadis Rasulullah yang menyuruh kita pakai sorban. Tak cuma beliau pakai sorban, cuma menyuruh pakai sorban. Sama kemarin beliau itu panjang rambutnya sampai ke bahu, gondrong rambut Rasulullah. Tapi tak ada satupun hadis menyuruh supaya umatnya panjang, gondrong tak ada. Sebenarnya kita tidak mencontoh dalam hal itu, karena itu adalah tradisi Arab waktu itu, dan dia tidak dilarang pula. Kemudian dia mengatakan bahwa yang namanya sorban ini minal umuril adiyah allati in i'tadaha an-nas falyalbas al-insan. Maka sorban itu adalah masuk dalam kategori pakaian adat, tradisi setempat. Maka kalau tradisi setempat masyarakat pakai sorban, maka dia pakai sorban kita. Tapi orang tak pakai sorban tu kita sendiri pakai sorban katanya. Itu. Tapi kalau orang tak pakai sorban, kebiasaan orang tak pakai sorban, ya jangan pakai bersorban supaya kita tidak keluar dari kebiasaan yang banyak. Kebiasaan itu kalau dalam hukum itu al-adatu muhakkamah. Yang adat itu menjadi hukum. Tapi ada syarat utamanya. Kapan adat menjadi hukum? Selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau jelas bertentangan dengan syariat itu, maka adat itu harus dihapus. Apa kita harus menghapus seluruh tradisi karena kita Islam? Anda salah. Malah Rasulullah SAW lebih banyak waktu itu dia mengikuti tradisi, kecuali tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat. Maka inilah misi beliau, bagaimana mengganti tradisi itu dengan syariat, dan syariat menjadi tradisi. Itulah kata kita itu adat bersendiri, syarat bersendiri kita pula. Jadi seperti adat-adat kita itu sebenarnya syarat yang menjadi adat. Maka kalau kita kaji-kaji, ya rata-rata itu bersumber dari syarat. Kadang-kadang halus, kadang-kadang Bapak Ibu analisanya. Jadi tidak bisa kita langsung hukum main bertentangan dengan syariat. Maka kalau seandainya katanya kita memakai pakaian yang bertentangan dengan pakaian orang banyak, padahal pakaian orang banyak itu tidak ada bertentangan dengan syariat, lalu kita tampil beda, itu dikhawatirkan masuk kita larangan, dilarang oleh Nabi, yaitu namanya pakaian suhro. Pakaian suhro ini sebagian ulama mengatakan haram, berdosa. Jadi ada orang pakai pakaian supaya dia tampil beda. Maka Rasulullah SAW itu pernah saya kisahkan di sini, seorang yang mencari Rasulullah di Madinah, seorang ibu. Dia sudah masuk Islam tapi lewat kaumnya. Dulu kan ketika orang mau masuk Islam, tidak semuanya pergi ke Madinah, tapi setiap suku-suku itu mengirim delegasi untuk dibaiat Rasulullah. Dan mereka setelah dibaiat Rasul pulang mereka, nanti mereka di kampung mereka juga membaiat masyarakat untuk masuk Islam. Dia ada seorang ibu, dia tidak puas karena dia dibaiat oleh delegasi di kampung sendiri.
Tapi dia mendengar cerita tentang Rasulullah, dia rindu sekali mau jumpa Rasulullah. Maka ketika dia sampai di Madinah, pagi-pagi dia sampai menjelang subuh, dia masuk dengan kafilah. Pas dia sampai, masuk ke masjid. Pas dia masuk masjid, ikut sholat dia. Waktu itu dia langsung bergabung dengan saf laki-laki, karena dia tidak tahu. Bergabung dia, ada yang tegur sahabat dia, kamu perempuan belakang. Akhirnya dia di belakang. Selesai sholat subuh, dia cari Rasulullah. Mana Rasulullah? Keliling dia cari Rasulullah dan jumpa. Setiap orang yang ketemu oleh dia, melihat dari wajahnya, dia kira ini Rasulullah. Karena wajahnya itu wajah senyum, wajah simpati, wajah. Itulah gambaran ibu ini tentang sahabat-sahabat itu. Tidak ada yang sangar wajahnya. Rasulullah itu kan begitu. Kalau dia apa kata sahabat itu, saya tak pernah menjumpai Rasulullah kecuali wajahnya manis, senyum. Jadi saya kira semuanya memungkinkan inilah Rasulullah. Kapan dia baru tahu bahwa menemukan itu adalah Rasulullah SAW? Ketika dia muter-muter, ada seorang sahabat, langsung dia memberi salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika itu, inilah Rasulullah katanya. Langsung duduk di belakang Rasulullah, nangis dia. Nangis dia belakang Rasulullah. Karena dia tidak sangka Rasulullah itu pakaiannya sederhana, penampilannya bersahabat, tak tampil beda. Kalau kita itu kan Rasulullah itu kita kasih kursi emas di sini, tempat duduk dia. Kita kasih dia tidak duduk bersama orang banyak juga. Duduk santai sahabat juga duduk semua. Nampak beda. Betul beliau dari pakaian, penampilan sama. Maka orang-orang yang kadang-kadang suka-suka beda itu terbaik. Selama apa di orang banyak itu tidak berbeda, bersama itu, bahkan dalam penampilan itu bersama itu lebih baik.